sore, perkenalkan nama saya Etunda Dahu dari kelas B dengan NIM 231229197. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kasus yang saya ambil ialah globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan kasus di atas, mungkin bisa dideskripsikan kasus tersebut dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dewasa ini mencapai kemajuan pesat, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek diperlukan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama. Dalam perkembangannya, agar tidak merugikan umat manusia, relasi iptek dan budaya merupakan persoalan yang seringkali mengandung perdebatan, sehingga hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal. Mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia, keragaman tersebut di pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Perkembangan iptek jauh lebih terlihat setelah bangsa penjajah menyingkir dari Nusantara. Hal ini didorong dengan terbukanya segala akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta teknologi bagi bangsa Indonesia. Sedikit demi sedikit, rakyat Indonesia mulai belajar di sekolah-sekolah yang sudah dibuka di kalangan umum. Berbekal ilmu tersebut, rakyat Indonesia pun mulai melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan iptek sehingga terus-menerus berkembang di Nusa Tenggara Timur dan membawa perubahan dan inovasi dalam membantu masyarakat. Berikan penilaian Anda, baik positif maupun negatif tentang kasus tersebut. Berdasarkan kasus yang saya ambil, kasus ini juga membawa pengaruh negatif terhadap konsumtif, di mana karena seorang konsumen hanya dengan mental enak menggunakan barang secara berlebihan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan juga berdasarkan kasus dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat atau adanya kompetisi di era perkembangan global. Indonesia sendiri berdasarkan kasus bahwa perkembangan daya saing masih kurang, sehingga banyak masyarakat di Indonesia yang menjadi konsumen dan tidak mampu menjadi produsen yang baik, sehingga masih menggunakan barang-barang dari luar negeri. Berikanlah argumen Anda tentang kasus tersebut. Berdasarkan kasus yang terjadi, perlu adanya inovasi baru bagi masyarakat untuk meningkatkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat yang mampu dalam memanfaatkan dalam segi-segi bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Masyarakat bisa berperan aktif sebagai produsen dalam menyumbangkan barang-barang ke dalam maupun luar negeri. Dengan adanya perkembangan iptek yang baik, masyarakat bisa bersaing dalam dunia perkembangan globalisasi dengan luar negeri. Berikanlah rekomendasi atau saran Anda tentang kasus tersebut. Ada beberapa rekomendasi atau saran yang dapat saya berikan pada kasus ini. Yang pertama, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan globalisasi. Yang kedua, harus memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan teknologi. Dan yang keempat, dapat pendidikan di bidang teknologi. Dan yang terakhir, membuat inovasi dengan mengandalkan teknologi. Sekian dan terima kasih.